dalam kita bergerak nanti fokus pada pesan yang kita ingin sampaikan, yaitu kita kirimkan pesan perubahan. Sebenarnya ini kan orang yang ngotot bahwa harus ada perubahan itu, sehingga kita nanya, apa yang kalian rumuskan dalam ide-ide perubahan itu? Yaitu perubahan untuk persatuan, sebagaimana nama koalisi. Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah gitu. Jadi penamaannya saja saya berpikir, wah nggak pas sama Jokowi nih. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Jadi seperti Bung Adian tadi bilang, itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Kalau saya ya seorang presiden yang selanjutnya itu harus punya komitmen moral meneruskan investasi besar yang sudah dilakukan. Dan itu menurut saya adalah kewajiban moral bagi penerusnya, terutama apabila kita punya kontrak dengan pihak asing dan sebagainya, ya harus dikerjakan, harus diteruskan begitu. Sehingga kadang-kadang misalnya infrastruktur sudah dibangun setengahnya, masa berikutnya mangkrak, masa berikutnya mangkrak. Ada contohnya tidak? Saya bisa jamin dia tidak akan bisa memunculkan fakta atas pernyataan yang diungkapkan. Sodetan Kali Ciliwung menjadi perbincangan warga usai Presiden Joko Widodo menyinggung proyek tersebut mangkrak selama 6 tahun. Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun, saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai. Terkait yang pembicaraan Pak Presiden, Pak Anies, yang terkait pembangunan mangkrak itu seperti apa Pak Anies? Alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi ini berjalan lancar ya. Pak Anies, terkait yang pembicaraan Pak Presiden, Pak Anies, yang terkait pembangunan mangkrak itu seperti apa Pak Anies yang sodetan? Alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi ini berjalan lancar ya. Terima kasih. Karena kami yakin pernyataan-pernyataan itu akan bisa dibatalkan dengan kenyataan. Pernyataan dibalas dengan pernyataan hanya menjadi debat berkepanjangan. Tapi kalau pernyataan ditangkis dengan kenyataan, dia akan bisa menguak fakta yang sebenarnya tersembunyi. Karena nggak boleh itu infrastruktur fisik yang sudah keluar biaya lebih dari 50% bahkan, lalu berhenti mangkrak jadi barang yang tidak berguna. Ada contohnya tidak? Saya bisa jamin dia tidak akan bisa memunculkan fakta atas pernyataan yang diungkapkan. Lagi rame di media sosial, foto-foto puluhan bis Transjakarta mangkrak sejak era Anies Baswedan. Bus-bus tersebut terbengkalai sejak zaman Gubernur Anies Baswedan. Terkait ratusan bus berlabel Transjakarta yang mangkrak di Bogor, Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji kasus tersebut. Gubernur Anies Baswedan menegaskan langkah Pemprov akan sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan kajian dari Dinas Perhubungan. Tentang Transjakarta itu, kita kumpulkan datanya lengkap. Sesudah datanya lengkap, baru nanti saya sampaikan. Ini kan uang hilang jadinya. Triliunan itu, bahkan ratusan triliun itu. Nah, saya menganggap bahwa kalau infrastruktur fisik itu sudah keluar biaya, itu harus dibayar gitu, dan itu harus diteruskan. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu. Dan itulah pegangan kita. Setiap waktu kita berhenti. Itu adalah memang proses 5 tahunan. Nah, dalam demokrasi sesuatu yang baru itu kadang-kadang datangnya dari orang baru, dan wajar kalau presiden dalam fase datangnya orang baru itu dia punya harapan kepada orang baru. Tolong ini diteruskan, tolong ini dilaksanakan. Itu biasa saja, dan itu memang tradisi rutin kita dalam masyarakat demokrasi. Jadi tidak ada yang salah di situ gitu. Anies Baswedan, pemilu bukan soal meneruskan, tapi siapa pemimpin 5 tahun ke depan. Bakal calon presiden atau baca pres, Anies Baswedan mengatakan pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan program pemimpin sebelumnya. Dia mengatakan
Pemilu soal siapa yang akan jadi pemimpin 5 tahun berikutnya. Hal itu diungkapkan Anies saat menghadiri halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Gor Pejajaran, Jalan Pemuda, Kota Bogor. Menurutnya, pemilu merupakan proses memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Jadi kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melempengkan jalan menuju pada tujuan republik ini, keadilan, kata Anies pada hari Minggu 11 Juni 2023. Anies berharap tidak perlu ada kekhawatiran terkait program pemerintah saat ini akan diteruskan atau tidak. Dia menyebut yang terpenting siapa yang akan memimpin negara ini selama 5 tahun ke depan usai pemilu 2024. Jadi tidak usah khawatir, karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Bukan, tujuannya adalah kita setiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan, kata Anies. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal keadilan. Dia menilai keadilan harus diterapkan dalam semua aspek pada setiap kebijakan pemerintah. Kalau ditanya perubahan yang kita bawa apa, perubahannya bukan kepentingan, bukan soal meneruskan. Perubahannya adalah tentang memasukkan unsur keadilan, kesetaraan dalam setiap kebijakan yang dibuat, kata Anies. Jadi kita berharap dengan begitu, maka ada keterlanjutan dan ada perubahan. Karena tidak mungkin berlanjut saja dan tidak mungkin ada perubahan saja. Tapi unsur keadilan ini yang jadi perhatian kita semua, tambahnya lagi. Bukan sekali itu saja, Anies menyinggung soal program Jokowi mau diteruskan atau tidak. Seperti diketahui sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyinggung esensi Pilpres. Anies mengatakan, esensi pesta demokrasi 5 tahunan ini adalah tentang mencapai tujuan bernegara dan janji kemerdekaan, bukan perkara melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini disampaikan Anies dalam sambutannya di Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia pada hari Selasa 30 Mei 2023 malam. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan kebijakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu, kata Anies. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini menyebut ketika proses 5 tahunan tersebut rampung, maka kelompok berikutnya perlu melihat apakah arah jalan kepemimpinan sebelumnya sudah sesuai tujuan atau belum. Jika belum, maka tugas kepemimpinan kelompok berikutnya adalah meluruskan jalan tersebut sesuai tujuan awal, yakni meluruskan jalan untuk menghadirkan keadilan. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama, kalau belum ya dilempengkan. Karena itu pesannya adalah meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Karena kita mau meluruskan jalan, terangnya. Ia pun menyampaikan untuk yang saat ini sedang bertugas, tak perlu khawatir jika masa kerjanya telah selesai. Sebab hal itu wajar karena ada proses 5 tahunan, yakni pemilu. Jadi, bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena tugasnya memang akan selesai. Itu memang proses 5 tahunan, ungkap Anies. Anies pun mengibaratkan Pilpres seperti kelompok regu yang berjalan mencapai tujuan dengan senantiasa melihat kompas. Kompas atau penunjuk jalan diibaratkan dengan rakyat selaku pemegang kewenangan. Nanti ada regu berikutnya dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada di tangan rakyat, bukan di pemegang kewenangan, kata